Berikut informasi lain pemirsa, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri. Hakim menyatakan gugatan Firly Bahuri tidak dapat diterima terkait status tersangka atas dirinya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Hakim juga mengabulkan eksepsi dari pihak Polda Metro Jaya. Status tersangka Firly pun dinyatakan sah. Dan limitatif, tegas, dan terbatas, tidak dapat ditafsirkan, diperluas, ataupun diartikan lain. Ya, kita lanjutkan informasi dari sidang pra-peradilan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri dengan agenda pembacaan putusan. Sudah ada jurnalis BUniverse Stephanie Wijaya di sana. Stephanie, Hakim telah menolak gugatan pra-peradilan Firly. Apa tanggapan dari Firly maupun kuasa hukumnya terkait dengan putusan ini? Baik, selamat sore Eliza dan juga pemirsa TV. Memang benar pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menolak pra-peradilan yang diajukan oleh Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri terhadap penetapan tersangka dirinya di kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Hakim Tunggal Imelda Herawati menyatakan bahwa permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima dan selanjutnya membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara. Selain itu juga memang saat ini penetapan tersangka Firly Bahuri sah berdasarkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, yang artinya di mana saat ini Firly Bahuri masih berstatus tersangka. Dan kemudian memang terkait dengan tanggapan dari Firly Bahuri itu sendiri yang diwakilkan oleh kuasa hukum, memang tadi setelah selesai persidangan, Eliza dan juga pemirsa di TV, tidak ada tanggapan apapun yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Firly Bahuri itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwa pemirsa di TV hingga sebelumnya Firly mengajukan gugatan pra-peradilan pada tanggal 24 November 2023 yang menggugat Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto terkait penetapan tersangka dirinya. Hingga saat ini pun Polda Metro Jaya masih terus mengusut kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dan memang hingga saat ini status Firly masih ditetapkan sebagai tersangka, akan tetapi memang hingga saat ini Firly masih belum ditahan. Meskipun saat ini penyidik dari Polda Metro Jaya telah mengirimkan berkas perkara tahap 1 ke Kejati DKI Jakarta pada 15 Desember 2023 lalu. Eliza. Ya, Stephanie, adakah atau apa yang menjadi poin-poin yang memberatkan dalam hal ini Hakim Tunggal hingga akhirnya status tersangka ini tetap sah? Baik Eliza dan juga pemirsa TV, memang berdasarkan dengan hasil persidangan tadi yang dinyatakan bahwa memang Firly Bahuri ini mengajukan pra-peradilan itu tetap dinyatakan bersalah, dan juga memang maksud kami memang terkait dengan pra-peradilan tersebut di mana penetapan tersangka ini tetap sah dan memang tidak bisa dihapuskan. Dan kemudian untuk kedepannya hingga saat ini kami masih menunggu terkait hal-hal berikut. Baik, Stephanie, terima kasih atas laporannya. Pemirsa, demikian laporan dari Stephanie Wijaya.